Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik teman-teman hadirin ikhwatiman semua, alhamdulillah bisa bermuajahah tatap muka, mudah-mudahan ini jadi momen keberkahan bagi kita semua. Amin. Kalau kemarin kita bahas tentang syahadat, artinya ada yang kita dapatkan dari Allah dan Rasulnya, kemudian kita tunjukkan kepada orang lain apa yang sudah kita dapatkan. Jadi input, output gitulah, masuk dan keluar. Dan itu menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia. Jadi bersyahadat tidak simple sebetulnya kalau hanya dipahami sebatas mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Budak TK gak bisa itu. Anak TK juga bisa. Tapi tentu kan kita bukan anak TK gitu. Artinya ada poin yang lain yang harus kita munculkan bahwa syahadat itu menyaksikan dan mempersaksikan input, output, ngambil, ngeluarin. Ngambil yang baik, ngeluarin yang baik, menunjukkan yang baik. Itu maksud daripada syahadat. Maka dalam banyak ayat, isyhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa saya adalah seorang muslim. Setelah syahadat masuk ke aktivitas sholat. Jadi saya ingin ngajak teman-teman berpikir dulu bahwa ibadah itu pasti ada 4 aspek sebetulnya. Jadi mau kita bahas ibadah, apapun jenis ibadahnya, mau sholat, puasa, zakat, haji, pasti ada 4 aspek. 1 aspek sejarah. Pasti sholat sejarahnya. Gak mungkin sholat gak ada sejarahnya. Pasti ujug-ujug, gak mungkin ada ujug-ujug ada sholat. Pasti ada sejarahnya. Dan kalau bicara sejarah cukup panjang nih. Karena ibadah sholat itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bukan produk Nabi Muhammad itu sholat. Tapi produk jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim misal, ini untuk memastikan bahwa sholat itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Dalam surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 40 dijelaskan, kata Nabi Ibrahim nih, dia doa. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan hamba orang yang ahli sholat. Artinya Nabi Ibrahim sholat. Makanya dia doa, ya Allah, jadikan hamba orang yang ahli sholat. Berarti sholat sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Berlangsung ke Nabi Musa, berlangsung ke Nabi Isa, sampai Nabi Isa itu di surat Maryam ayat ke-31, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa ausani bis sholati wa zakati madumtu hayya. Dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk sholat dan membayar zakat selama saya masih hidup. Itu Nabi Isa saja sholat dan zakat. Itu di surat Maryam ayat 31. Kemudian di Nabi Muhammad, orang-orang Mekah juga sudah sholat. Cuman beda praktek. Kalau Nabi Ibrahim ada ruku, ada sujud. Nabi Isa ada ruku, ada sujud. Geser ke orang-orang Mekah ada distorsi. Distorsi praktek. Perubahan praktek. Sholatnya orang-orang Quraisy ada di surat Al-Anfal ayat ke-36. Di situ dijelaskan, wa makana sholatuhum ila muka aw watasdiyah. Orang-orang Mekah mereka juga sholat, tapi sholatnya mukaan bersiul, watasdiyah dan tepuk tangan. Jadi sholat, cuman bentukannya beda. Jadi ada pergeseran praktek nih. Ibrahim sholat, Isa sholat, termasuk antara Ibrahim dengan Nabi Isa itu. Mereka juga pasti sholat sampai ke Nabi Muhammad sholatnya seperti itu. Maka oleh Nabi Muhammad diperbaiki praktek sholatnya. Supaya praktek sholat orang-orang Mekah benar sebagaimana Nabi Isa, sebagaimana Nabi Ibrahim. Ada Kristen Ortodok namanya. Kristen Ortodok itu sampai hari ini sholat. Padahal Kristen. Tapi mereka sholat. Kenapa? Karena ajaran Nabi Isa itu sholat. Nggak ada yang nggak sholat. Semua Nabi pasti mengajarkan sholat. Saya cek nih. Biar nanti boleh dibuka ya. Sekolah Minggu Kristen Ortodok namanya. Ini di portal Islam juga ada kemarin tuh bahasan tuh. Iklan dulu. Bahkan mereka juga punya wudhu. Ini sholat. Ini lagi sholat berjamaah lagi. Bukti semakin berjamaah. Ada rukunya, ada sujudnya. Ya kalau doanya pasti beda lah ya. Bahkan mereka juga wudhu. Ini wudhu. Ada wudhu.
Ini menandakan bahwa agama kita satu sebetulnya. Cuman ada banyak penyimpangan. Nah, Islam dengan Nabi Muhammadnya ingin mengembalikan supaya on the track gitu. On the track. Agama Ibrahim kayak apa? Kata Nabi kayak gini dong. Agama Nabi Isa kayak apa? Kayak gini dong. Agama Nabi Musa kayak apa? Kayak gini dong. Itu Nabi tuh pengen jelasin itu. Pengen jelasin tuh ke orang Yahudi, ke orang Nasrani bahwa Isa dan Musa pun kayak gini dong ibadahnya. Nah, cuman ditolak kan itu persoalan. Kembali, sholat itu punya aspek sejarah. Yang kedua, sholat punya aspek fikih. Ini paling banyak dibahas nih. Kita SD bahas fikih sholat. Dimulai dari bab toharoh. SMP masuk lagi bab sholat. Mulai lagi dari bab toharoh. Masuk SMA, mulai lagi bab sholat. Diawali dengan bab toharoh. Jadi Ustadz toharoh nih. Kalau jadi Ustadz, jadi Ustadz toharoh nih. Karena pemahamannya ya berkisar pada toharoh dan sholat. Itu fikih yang diajarkan di Indonesia. Yang 2 jam, cuman 2 jam seminggu itu yang dibahas. Muter di situ tuh. Paling ujung-ujungnya makin rumit aja karena banyak rukun, syarat, wajib, doa-doa, itu makin rumit di situ. Tapi intinya kan kisaran fikih di situ. Padahal fikih itu luas, sangat luas. Dan itu yang paling banyak dibahas oleh para ustadz, para kiai, para ajengan. Dan saya nggak akan bahas. Karena sudah kebanyakan bahas. Iya. Yang ketiga, ada pembahasan tentang nilai atau value. Sholat itu pasti punya nilai. Gak mungkin gak ada nilainya. Kalau bahasa kerennya itu, sholat itu ada ruhnya lah. Gitu. Ibadah itu pasti punya ruh. Ada orang ibadah, tapi ruhnya hilang. Geraknya segerak, tapi dia gak dapat ruhnya. Loss aja gitu. Nggak ada khusyuknya gitu. Kalau konteks sholat, ruhnya itu khusyuk. Maka khusyuk itu bukan rukun sholat. Orang sholat tidak khusyuk, sah nggak sholatnya? Sah, tapi tidak khusyuk. Nggak dapat nilai. Daniel Barkah ujian nanti siang, siap. Ujian lah saya. Kelar ujiannya, kelar. Nilainya nggak ada. Itu namanya. Itu sholat tapi nggak ada khusyuknya. Karena hilang, nilainya hilang. Yang keempat, itu nanti saya bahas tuh. Bagaimana sholat supaya punya nilai. Tapi nanti. Yang keempat, aspek yang terakhir adalah impact atau dampak. Ibadah itu harus punya dampak. Kalau orang tua kita dulu, orang Sunda, ya siapa sing nyakola atau hirup teh. Nyakola itu kan sekolah berarti. Sing beda tuh jelema nu sakola jeung nu teu sakola. Itu orang tua dulu membedakan antara sekolah dengan tidak sekolah. Mun sarua wae carekan sia mah teu nyakola hirup teh. Jadi kalau bahasa kita ente enggak makan bangku sekolah gitu. Iya. Emang bedanya apa kalau sekolah? Gitu kan. Artinya orang sekolah tuh harus punya beda, harus ada sesuatu yang beda lah dibanding yang lain. Nah, orang sholat juga sama. Makanya dalam Al-Qur'an sholat itu tanha anil fahsya, itu impact sholat. Orang akhirnya fokus dengan fikih, didebatin fikihnya, didiskusikan fikihnya, impact sholat zero. Nol. Tetangga gering diantep. Tetangga miskin diantep. Itu persoalan dia. Jadi kita terlalu fokus pada perkara yang sebetulnya itu sudah selesai, tapi dibuka lagi, dibahas lagi, akhirnya capek di situ. Impact sholat nggak disentuh, nilai sholat nggak disentuh. Itu persoalan kita hari. Nah, saya ingin geser ke nilai dan impact. Nah, kalau fikih dan sejarah bisa dibahas lah itu, dibaca di mana saja. Pertama, kita bahas di nilai. Sholat itu kan bahasa Arab, artinya nyambungin. Digeser ke praktek yang lain, ada istilah silat. Silat itu kan silaturahim. Silat itu bela diri. Tapi kalau digabung rahim, silaturahim, jadi menyambungkan tali silaturahmi. Itu filosofi silat sebetulnya bukan nyari musuh, nyari teman. Maka di Betawi zaman dulu untuk temenan itu kan diawali dengan main pukulan, kayak nantangin gitu. Dulu, kalau sekarang beneran nantangin ribut berantem mayot, paeh langsung. Kalau zaman dulu tuh datang orang, bang maaf nih bang mau olahraga, main pukulan dulu, tapi ujung-ujungnya akur, nggak berantem. Kalau kita kan sekarang beda nih, jadi kulturnya udah lain. Nah, silat itu sebenarnya menyambungkan silaturahim. Sholatnya nyambungin. Jadi kalau kita jelaskan sholat emang nilainya apa? Koneksitas dengan Allah.
Kan gini, kita kan berasal dari Allah. Seperti orang ninggalin kampung halaman, ngumbara. Ada yang pergi ke Jerman, ke Jepang, ke Inggris. Dia harus punya koneksitas dengan tempat asalnya. Orang tua, keluarga. Jangan lepas gitu aja. Makanya kita nih punya keluarga lah. Misalkan saya orang Cianjur, ngumbara ke Jakarta. Saya tetap sebulan sekali harus berkunjung ke Cianjur. Mungkin tiap 3 hari sekali saya harus teleponan. Kenapa? Koneksitas dengan keluarga. Kita ini dari Allah, dilepas oleh Allah ke dunia ini. Kalau orang putus kontak dengan Allah, dia lepas tuh. Hidupnya bisa nggak jelas tuh. Tapi kalau dia masih nyantolin dengan Allah, itu masih bagus. Makanya istilah yang Allah gunakan pakai tali. Hablum min Allah. Sama kayak kita, ente mau pergi kemana aja tapi pegangan. Kayak kambing. Sama talinya. Kambing kalau udah diikat pakai tali, talinya 10 meter, tuh kambing mau kemana aja biarin aja. Toh ujung talinya di. Nah, itu koneksitas kita dengan Allah. Jadi sholat itu komunikasi, koneksitas dengan Allah. Harus itu dipahami ngobrol. Harus dipahami curhat. Harus dipahami sharing. Harus dipahami bercengkrama dengan Allah gitu loh. Jadi jangan jadi beban. Kalau sholat jadi beban, sholat deh. Rek dia sholatnya. Jadi buat kita hanya nggak dapat feel sholatnya. Karena sholat dianggap jadi beban. Betul. Seperti pekerjaan yang sudah diwajibkan. Aduh, anehnya. Jadi ribu kan. Tapi kalau sholat itu adalah ngobrol, sharing, cerita, curhat, ngadu. Itu harusnya dipahami begitu. Biar enak sholatnya. Jadi momen sholat itu kayak momen yang kita tunggu-tunggu. Kenapa? Saat sholat kita bisa bercengkrama dengan Allah. Tapi jangan harap dijawab langsung. Ya Allah, naon deh. Bisa. Kayak sieun. Allah langsung jawab, naon. Itu kan masalah ya. Jadi jangan nunggu jawaban. Cuman kita yakin kita lagi ngobrol nih. Kalau lagi ngobrol terus ada jawaban dari Allah malah horor ya. Lagi sholat, waladolin, tukang ke amin. Tidak ada siapa-siapa kan horor. Horor. Jadi jangan harap ada jawaban. Karena kalau itu jadi horor malah. Tapi intinya koneksitas itu harus ada. Makanya dalam hadis kata Nabi, baca Fatihah itu kan dialog. Kata kita nih yang baca, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawab kan? Hamidani abdi. Itu di ujung ayat tuh pasti dijawab. Cuman kita nggak denger. Tapi kata Nabi itu dijawab. Kita bilang Malik yaumiddin sana'u alayya majadani abdi. Sampai pada ihdinas siratal mustaqim, aku berikan apa yang hamba aku minta dan seterusnya. Itu tuh dialog. Nah, cuman kan kita tidak menikmati ini sebagai aktivitas dialog. Taunya ini beban, kewajiban, kalau tidak dilaksanakan dimarahi oleh orang tua kalau zaman dulu. Sekarang kalau tidak dilaksanakan malu. Jadi itu yang jadi beban akhirnya. Karena merasa. Padahal itu komunikasi, curhat, sharing kita dengan Allah Azza wa Jalla. Saya pertegas, Pak. Dalam surat Al-Baqarah 4546 dari kalimat ini. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Lanjutan ayatnya wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Bahwa salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Dijelasin khusyuknya kayak apa? Ayat berikutnya alladzina yazunnuna annahum mulaku. Yang disebut dengan khusyuk itu orang itu yakin kalau dia bertemu dengan Allah. Sayangnya dalam terjemah itu diartikan nanti. Ini salah nih. Orang ayatnya nggak bilang nanti. Saya ulang lagi. Jadi orang khusyuk itu dia sholat dan dia yakin dia ketemu Allah. Saya tanyalah, nih orang yang kerja pasti paham. Kalau ada bos, tidak ada bos, etos kerja mana yang paling bagus? Ada bos. Kenapa? Karena ada yang lihat, diawasi. Itu simpel ya. Kalau sholat terus melihat Allah, yakin Allah ketemu sama kita nih, lagi sholat. Masa sholatnya asal-asalan? Masa sholatnya sambil bercanda? Kenapa? Ini berhadapan dengan Allah nih. Mulaku, jangan diartikan nanti. Ya saat itu, saat sholat itu berhadapan.
Cuman kita nggak lihat, itu aja persoalannya. Tapi kita ketemu, maka kalimat Qur'annya bukan melihat tapi ketemu. Kamu ketemu dengan Allah. Annahum mulaqu rabbihim. Kamu ketemu. Yazunnuna di situ di mana yakin, bukan nyangka. Yakin sholat ini ketemu dengan Allah. Maka sholatnya beda. Sebab apa? Ada yang lihatin. Di mana kita ketemu. Betul. Saya kasih geser ke pemahaman ihsan. Ini buat nguatin ayat ini. Dalam ihsan itu kan gini. Kan ada Islam, iman, ihsan. Kan masing-masing ada definisi itu. Nah, ketika bahas ihsan, kata Nabi, anta budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Redaksinya lihat, harus pakai seolah-olah. Tapi kalau ketemu nggak usah pakai seolah-olah ketemu. Ganti ibadahnya pakai sholat deh. Kamu sholat seolah-olah kamu lihat Allah. Harusnya gitu tuh, rasa satu kayak gitu. Kita bisa bayangkan orang sholat tapi rasanya itu seperti ngobrol dengan Allah langsung. Sharing, curhat, itu bobot sholatnya beda. Rasanya beda. Satu. Fa'ilam takun tarahu, jika kamu tidak bisa melihat Allah, dan memang nggak mungkin, mana ada kita bisa lihat Allah. Yakinlah fa'innahu yaraka, yakinlah kalau Allah melihat. Itu level paling lower, kualitas paling bawah. Apa paling bawah kualitasnya? Merasa dilihat Allah. Yang paling bagus seolah-olah melihat Allah. Nabi sudah ngasih grade itu. Yang paling bagus seolah-olah kamu lihat Allah. Yang biasa Rasul, kamu yakin kamu dilihat Allah. Seperti orang kerja dilihatin bos, kayak supervisi. Checklist. Pas lagi di checklist kan masih lagi baik tuh. Karena supaya di checklist. Nah, kita nggak bisa punya etos sholat seperti etos kerja kayak gitu. Padahal sholat ngajarin lu harus punya komitmen seperti kerja, bahkan lebih daripada sekedar kerja, komitmen kepada Allah. Jadi saat sholat itu ngobrol, dialektika, curhat, sharing, beres sholat tuh plong. Gitu. Makanya beres sholat tenang, santai. Kenapa? Toh sudah diluapkan perasaan dan isi hati kepada Allah. Tinggal nunggu nih jawaban Allah kayak apa. Maka Nabi Yakub alaihi salam waktu Nabi Yusuf ngilang, ya hilanglah begitu. Kata Nabi Yakub, ashku bathi wa huzni ilallah. Saya adukan kesusahan saya adukan kesedihan saya hanya kepada Allah. Itu fi shalah. Ketemunya itu fi shalah. Sampai kata Nabi ini, sampai dijelasin kata Nabi. Posisi yang paling dekat antara kita dengan Allah tuh dalam sholat. Dalam gerakan apa? Sujud. Sujud itu posisi paling dekat antara kita dengan Allah. Sampai kata Nabi, fa'aksirud doa fi sujud. Perbanyak doa dalam sujud. Mumpung lagi hadap-hadapan. Mumpung lagi dekat-dekatan. Ngomong. Ungkapin semua. Jangan ditahan-tahan. Ceritain aja, ya Allah, saya ini punya masalah 1, 2, 3, 4, 5. Bung, kelar-kelar nih masalah. Nih gimana solusinya nih, ya Allah nih. Saya nanya sama orang, malah orangnya gak bisa ngasih solusi gitu. Engkau kan maha segala-galanya nih. Sampai akhirnya ada ketenangan. Minimal solusinya tenang dulu deh. Sampai nanti dikasih solusi yang Anda pernah jadi ada orang yang saking rasional, Tan, aneh tuh punya utang, bisa nggak kalau minta sama Allah dilunasin hutang? Bisa, coba aja dulu, coba. Ternyata nggak ada yang mau bayarin. Sudah doa kalau macam nggak ada yang mau bayarin. Akhirnya ngeluh kan, Tan, aneh doa sama Allah nggak ada yang mau bayarin itu. Allah juga nggak ngasih duit mana gitu. Udah doa aja terus. Singkat cerita beberapa minggu kemudian dia datang, Tad, alhamdulillah Tad, hutangannya lunas. Aneh nanya dong, ada yang bayarin emang? Gak ada. Terus kok bisa lunas? Yang ngutangin
udah ngikhlasin. Masya Allah. Jadi bayar utang memang tidak harus dibayar. Iya, Ketika yang ngutangin ngikhlasin selesai urusannya. Jadi yang penting doanya dulu aja. Nah itu bener itu. Yang penting doa dulu sama Allah. Urusan nanti dibayarin sama Allah sama tidaknya terserah nanti lah. Yang mungkin saking kesannya yang ngutangin tapi bisa aja lain. Ya ikhlas dulu. Maksud saya tuh jadi untuk jawaban Allah seperti apa, apapun yang kita minta, biar Allah yang menentukan jawabannya. Bisa pakai cara A, cara B, cara D. Yang penting kita nggak ngatur lah itu. Pokoknya ya Allah nih saya punya masalah nih. Mumpung lagi berhadapan dengan Allah, lagi dekat sama Allah, udah ungkapin aja semua. Itu membangun koneksitas. Karena kalau sering ngobrol, sering curhat, sering doa, itu chemistry-nya beda. Jadi lebih tenang aja. Ntar gue ngomong sama Allah. Saya, Pak, ini amalan saya. Saya tuh karena saya di rumah tuh di setting tidur paling akhir. Jadi nggak bisa duluan. Karena kalau anak tidur duluan, anak-anak begadang. Ya, anak harus tidur akhir. Nyuruh anak-anak tidur dulu. Anak tidur, isi tidur. Kan tuh speed tuh. Gelar sajadah tuh ngobrol. Ngobrol aja sama Allah. Allah, ini anak istri, ceritain. Kayak ngobrol sendiri aja. Tapi itu lebih enjoy. Sambil zikir. Kayaknya nih, masih fresh. Sholat. Ngobrol lagi. Jadi, buatlah suasana hubungan kita dengan Allah itu seakrab mungkin. Sedekat mungkin. Jadi jangan dibayangin jauh itu Allah. Udah, orang malu dosa. Aduh. Ayo ya alasannya. Nggak ada orang yang nggak punya dosa, pasti punya dosa semuanya. Justru kalau kita punya dosa, kita lebih bisa punya rasa untuk dekati Allah. Aduh, ya Allah, saya salah ini, saya punya dosa, sebutin. Nah Allah memang maha tahu, tapi kita sebutin aja. Mohon ampun ya Allah. Jadi dialog buatlah semenarik mungkin, setenang mungkin, seenjoy mungkin dialog kita dengan Allah. Kan itu momen kita itu me time-nya kita loh dengan Allah. Momen kita. Jadi jangan hilang. Nah, sayangnya orang sholat fokus pada gerakan fikih. Ini sesuai sunnah tidak nih? Sesuai. Fokus di situ akhirnya. Nilainya nggak dapet. Akhirnya sesuai sunnahnya iya, tetapi tidak ngaruh. Anggarnya parase anjing batur. Gara-gara masalah sholat ya. Gara-gara masalah utak-utakan dan tidak utak-utakan itu bisa ribut. Yang satu gini, yang satu enggak. Bisa ribut. Padahal masalah telunjuk doang. Ya ampun, masih mending nggak dipakai jempol kan? Nah, kalau pakai jempol, masalah ada itu. Jadi harusnya kan tidak di situ permasalahan kita. Maka nanti kalau kita nih sama-sama sholat, nih kalau lah dibikin pertanyaan, sudah sedekat apa kita dengan Allah? Itu pertanyaan salah. Sudah sedekat apa kita dengan Allah? Seakrab apa kita dengan Allah? Sebesti apa kita dengan Allah? Wah, udah bestian sama Allah, gue mah ada beresin. Kalau udah bestian sama Allah, kelar urusannya Pak ini. Mau ngapain emang? Kan sudah besti, sudah teman akrab gitu. Nah, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, itu memaknai sholat sebagai koneksitas hubungan. Maka buatlah hubungan sholat sebagai hubungan yang paling enak, paling asyik. Setting lah, kalau memang perlu ada minyak wangi khusus itu yang membuat kita lebih khusyuk gitu. Ya belilah minyak wanginya. Banyak kan yang jualan gitu. Pengen sajadah lah, pengen ruangan khusus di rumah, tapi ini lebih free pass, dia bikin lah. Mihrab gitu. Ya sejenis mihrab gitu, atau zawiyah atau apalah namanya di rumah sendiri. Kalau di masjid kayaknya nggak enak kelihatan sama orang, udah bikin di rumah lah. Buat senyaman mungkin komunikasi tersebut. Nabi SAW kalau punya masalah itu sholat. Makanya wasta'inu bisabri wassalah. Punya hal yang menggelisahkan, sholat. Jadi sholat memang betul-betul memencurhat, cari solusi, cari bagaimana arahan Allah agar kita connecting terus. Kita main HP, sinyalnya mati, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. WhatsApp putus, Facebook putus, YouTube putus. Kenapa? Sinyalnya putus. Jangan sampai sinyal kita putus. Kalau sudah putus, bisa ngapa-ngapain. Makanya kata Nabi, al-farqu bainal muslim wal kafir salat. Karena salat itu yang connectingnya.
Beda kafir sama Islam itu kan di salat. Kalau masih salat berarti masih muslim. Kalau udah kagak salat, waduh bahaya nih. Udah jauh kemana-mana, udah liar nantinya nih. Dan kalau sudah liar, susah ditarik lagi, udah susah nantinya. Maka perlu ada koneksitas antara kita dengan Allah. Nah itu impact-nya adalah dengan aktivitas salat. Saya mundur sedikit. Kenapa kok salat jadi berhadap-hadapan dengan Allah, ketemu dengan Allah, muwajahah dengan Allah? Karena Nabi dapetin salatnya dengan cara itu. Satu-satunya jenis ibadah yang Nabi dapetin langsung muwajahah dengan Allah cuman salat. Nabinya kan dipanggil ke Allah. Muhammad, naik itu. Makanya beda secara entitas nih dengan puasa, dengan zakat, dengan haji. Salat itu lebih mendekatkan kita dengan Allah. Makanya ada ungkapan dari Imam Ghazali bahwa salat itu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Kalau Nabi mi'rajnya langsung, orang malah salat teh. Udah jauh tinggi itu. Nggak mungkin kejar kalau ke sana. Sini aja kita mah, nggak usah jauh-jauh ke Sidratil Muntaha. Kita mah di sini aja. Memang makomnya di sini. Makomnya di sini. Anda ingin perjelas ya? Anda nggak bahas Isra-nya lah ya. Isra-nya ada lewat lah. Kita mi'rajnya. Nabi itu ketika mau Isra Mi'raj itu punya latar belakang masalah. Ada problem di situ. Satu, Nabi kehabisan harta. Harta Nabi habis gara-gara pemboikotan orang-orang Mekah. 3 tahun Nabi diboikot, menghabiskan harta Nabi. Yang kedua, paman yang suka ngelindungin Nabi wafat. Abu Thalib meninggal. Yang ketiga, istri Nabi yang paling dicintai satu-satunya waktu itu juga meninggal. Istri nggak ada, paman nggak ada, harta habis. Efeknya adalah orang Quraisy makin berani sama Nabi. Kalau dulu mau bunuh itu masih ragu-ragu, lihat Abu Thalib. Sekarang Abu Thalib nggak ada, harta Nabi sudah habis. Wah, ini udah seserempuk nih Nabi. Makanya ketika Nabi mau hijrah kan hampir dibunuh, dikepung kan rumah Nabi. Jadi gerakannya sudah gerakan untuk membunuh Nabi secara fisik. Nabi ngedrop, sebagai manusia biasa ngedrop. Persoalannya dakwah harus berjalan, tapi perangkat untuk dakwah sudah berkurang. Sinyalnya udah hampir mati tuh. Sudah meredup baterai Nabi. Gimana nih? Nabi pergi ke Thaif. Harapannya di Thaif dapat dukungan. Ternyata di Thaif malah dilempari. Makin ngedrop Nabi. Makin pusing tuh Nabi. Sampai kata Nabi itu ada ungkapan di kebun adas itu kan. Nabi Muhammad tuh mengeluh, berdoa lah sambil mengeluh, kata Nabi. Mau dibawa kemana sih ya Allah saya? Mau dibalikin ke Thaif nih, di mana orang-orang Thaif benci sama saya? Atau emang harus ke Mekah aja dah? Orang-orang Mekah yang sudah bisa menganiaya saya. Saya mau kemana lagi nih ya Rob? Itu udah stuck tuh. Udah deadlock. Mau apain nih? Darah bercucuran, keringat campur darah. Sampai waktu Aisyah nanya, Rasul, kapan momen paling susah dalam dakwah? Pulang dari Thaif. Kenapa? Karena kata Nabi gini, Aisyah waktu di Thaif itu kan saya ngedrop tuh, habis tuh. Orang Thaif benci sama saya, ngusir saya. Ketika lagi berpeluh darah, bercampur darah, kan Nabi doa kayak tadi. Itu Jibril turun. Kata Jibril, Muhammad, doa gih sama Allah, minta supaya Allah ngutus malaikat, nyuruh malaikat supaya nibanin gunung ke orang-orang Thaif. Kan itu Jibril jadi provokator. Jadi provokator. Ayo Muhammad, kan nyuruh ngancurin orang lah itu. Dalam konteks itu ya ini. Ini di sini aja lah bilang provokator ya. Di luar jangan. Saya heboh nanti luar. Nah, waktu Nabi digituin sama Jibril, kan Nabi Muhammad jawabannya beda. Enggak demikian wahai Jibril, justru saya berharap dari sulbi-sulbi mereka akan lahir orang-orang yang membela Islam. Itu jawaban Nabi. Kenapa itu jadi ujian yang paling berat? Karena Nabi bisa saja berdoa jelek. Tapi Nabi enggak mau berdoa jelek. Itu masalahnya. Artinya seperangkatnya kan Nabi bisa aja doa, ya benar. Yang tanggung lah kalau gunung jatuh, mah banjir sekali mah longsor. Biar mati semuanya itu. Kalau Daniel Barkah yang begitu mungkin begitu. Udah sekalian aja banjir bandang, gunung meletus. Tapi Nabi nggak begitu. Makanya itu jadi ujian yang paling berat, karena Nabi bisa saja doa yang jelek, tapi Nabi memilih doa yang bagus. Nah, kembali. Jadi kondisi ngedrop Nabi. Maka Nabi butuh piknik. Nabi itu butuh piknik.
Jadi piknik itu ajaran Rasul. Jadi kalau orang sudah berpikirnya mumet itu jangan piknik. Touring. Jangan sampai mumetnya dibawa sendiri. Bawa touring aja touring. Piknik. Nah, cuman pikniknya Nabi berkelas. Nggak ada mesinnya soalnya. Nabi diapit 2 malaikat naik kendaraan namanya buraq. Buraq itu kan sejenis hewan lebih besar daripada keledai. Lebih besar daripada bigol. Bigol itu peranakan keledai sama kuda, tapi lebih kecil daripada kuda. Jadi hewan, buraq itu hewan. Apakah palanya perempuan? Wallahu a'lam, itu gambaran mutakhirin kan itu. Yang jelas Nabi naik buraq. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu buraq itu yakadul barqu yahtafu, artinya itu kilat. Karena buraq ini secepat kilat. Jadi Nabi lagi ngedrop lah, mungkin dalam fantasi seorang itu kayak aduh, gimana nih? Down banget lah gitu. Mungkin kalau dibilang stres enggak lah ya, cuman ngedown lah banget. Maka adalah momen piknik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Ana ingin kasih gambaran gini. Malaikat dari bumi dipanggil oleh Allah itu jalannya seharian. Seharian baru nyampe. Dipanggil nih. Malaikat naik seharian. Dalam Al-Qur'an, sehari malaikat naik ke langit ketemu dengan Allah itu menghabiskan waktu, kalau hitungan kita nih, khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Kalau ukuran kita, ukuran malaikat seharian. Ukuran kita 50.000. Jadi kalau kita punya umur 100.000, Pepe bisa tuh. Naik kami turun. Kalau punya umur 100.000. Kalau punya. Mantap kan umur 100 doang nih. Udah ngangkat kaki dikit jatuh lagi deh. Habis saldo Pak. Nggak nyampe Sidratul Muntaha tuh, baru ngangkat dikit. Nah Nabi naik ke langit sampai ke langit 1, 2, 3, 4, 5 itulah ya, ketemu dengan para nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha itu Nabi oleh hadis dijelaskan wadanal jabbar, maka Allah mendekati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh hadis kausaini, jarak antara Nabi dengan Allah itu kausaini, seperti 2 busur panah. Busur itu buat ngelempar panah. Busurnya. Itu busur berapa meter satu busur? Yang suka panahan 1,5 meter. Kalau 2 berarti 3 meter. Jadi jarak antara Nabi dengan Allah itu 3 meter. 3 meter. Itu jarak Nabi dengan, jadi berhadapan-hadapan. Kata Ibnu Abbas, Rasul, engkau lihat Allah enggak? Kan namanya sahabat nanya. Kata Nabi, terhijab oleh cahaya. Jadi Nabi nggak bisa lihat Allah, dihijab pakai cahaya. Di saat itulah Nabi dapat perintah salat. Maka salat itu berhadap-hadapannya antara makhluk dengan Khaliknya. Dalam gambaran realnya Muhammad dengan Allah. Konteks kita dalam salat. Karena ujungnya kan salat. Jadi kita membaca. Sampai kata Nabi itu dalam sebuah hadis sahih, kalau kita pengen buang ludah lagi sholat nih, pengen buang ludah, ada inilah, gak nyaman di mulut, maka kata Nabi buang ludahnya harus ke kiri, jangan ke depan. Kenapa? Kalau kibalal wajhi, ke depan wajah, itulah posisi Allah. Jadi dilarang. Nah, itu posisi Allah. Buangnya ke kiri. Kalau mau buang ludah itu, ini gak enak banget nih mulut, harus buang ludah, buanglah ke kiri. Jangan ke depan, karena kalau ke depan tuh itu posisi berhadapan-hadapan dengan Allah. Jadi kurang sopan kalau meludah ke depan. Itulah gambaran sholat. Nah, kalau orang sudah punya koneksitas dengan Allah, sudah punya chemistry dengan Allah, sudah punya keakraban dengan Allah, mau di masjid, mau di luar masjid, hatinya nyambung. Jadi nanti nggak harus kalau masjid jadi ingat Allah, kalau di luar masjid lupa lagi. Di luar jadi lupa. Karena connectingnya tidak lagi dibatasi oleh tempat dan waktu. Tetap nyambung gitu. Ingat, wah ini benar, wah ini salah, wah ini gak bagus, wah ini bagus. Nah itu tuh. Makanya dalam bahasa Al-Quran, kata Allah ini, fadkuruni azkurukum. Kamu ingat aku ingat kamu. Dan sholat itu dalam surat Toha ayat ke-14, aqimis sholata li zikri. Jadi sholat itu supaya ingat.
Karena tadi sudah ada koneksi, sudah ada kedekatan, ada chemistry, ada hubungan. Jadi kita ingat terus nih sama Allah. Mau di masjid, mau di luar masjid tetap ingat. Kalau dalam sholat saja sudah tidak ingat, apalagi di luar sholat. Maka pastikan saat sholat itu ingat. Nah, supaya ingat, kata para ulama, hudurul qalbi. Hadirkan hati. Biar ingat kita ini sedang sholat. Rasain itu pakai hati. Enak nggak enaknya, nyaman nggak nyamannya. Jadi kita fokusnya bukan pada mau utek-utekan atau tidak, bodoh amat. Mau lutut dulu apa tangan dulu, asal jangan pala dulu aja. Tangan dulu, lutut dulu, bodoh amat. Asal jangan pala dulu. Tapi pertanyaannya, seberapa dekat, seberapa akrab kita dengan Allah pasca sholat. Connectingnya itu yang Anda pahami dari aktivitas sholat. Maka sebetulnya kalau orang memahami nilai daripada sholat, itu impact-nya terukur. Kalau orang tahu nilai sholat, impact sholat itu terukur. Karena kita fokus dengan fikih, impact sholat nggak tahu di mana. Karena domainnya beda. Kalau fikih itu benar, salah, sesuai hadis atau tidak, sesuai Nabi atau tidak. Impact-nya nggak ke situ. Padahal Nabi ingin mengajarkan sholat itu harus punya impact. Makanya tanha anil fahsya wal munkar. Kalau orang sudah punya connecting dengan Allah, setidaknya dia masih merasa ini salah. Walaupun dia tetap melakukan kesalahan. Dia tahu ini salah. Jangan sampai lost banget sama sekali. Ini contoh. Nabi Yusuf kan digoda. Ketika digodanya sudah sangat panas lah begitu, godaannya sudah godaan yang gak biasa, maka muncullah gambaran begitu. Kalaulah bukan burhan, Allah tunjukkan bukti, tentunya Yusuf akan tergoda. Apa yang dimaksud dengan bukti itu? Apa yang dilihat oleh Yusuf? 1, kalimat Allah. 2, cahaya Allah. Yang 3, gambar bapaknya Nabi Yakub. Lucu. Dan Nabi Yusuf langsung panik. Dan dia langsung lari. Kita kan kalau bikin maksiat nggak sampai segitu, ujung-ujung naon. Mungkin kalau datang begitu, kayaknya kita bisa ini juga ya. Cuman bisa jadi bagi orang-orang yang punya koneksitas sangat dekat, hal itu sangat mungkin. Kita diberikan satu penampakan kasyaf, yang dengan mukasyafa atau kasyaf tadi, yang dengan kasyaf tadi kok kurang pas sih. Ada cerita nih, teman cerita. Jadi dia itu iktikaf 40 hari. Bukan 1 bulan. Iktikafnya 40 hari. Dan dia fokus isi dengan sholat. Nah, beres sholat, beres iktikaf, itu kayak si pahit lidah. Ngomong itu kayak bener terus. Dia nyeplos kejadian gitu. Nyeplos kejadian jadi siun. Kenapa nih? Kok ngomong selalu bener gitu. Doa selalu dikabul. Nah, kita nggak tahu. Itu kan bagian daripada proses yang sudah berjalan dan Allah berikan gift, berikan hadiah. Bisa jadi beda-beda. Tapi intinya kalau sudah ada kedekatan, pasti ada gift. Entah dia punya warning untuk maksiat, atau omongannya diijabah terus, doanya diijabah terus, masalahnya diberesin semua, atau kehidupannya yang berubah, itu semua menjadi hak prerogatif Allah. Tapi yang jelas, bangun seakrab mungkin hubungan kita dengan Allah. Itu sih bahasan salat. Allah. Gitu dulu. Silakan. Ada yang mau tanya? Boleh. Kalau bahas fikih juga boleh ya, bebas nih kalau pembahasan apa aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. Ini kaitannya dengan sholat, kemudian diskusi soal Allah. Ya. Itu tadi kita Islam terus ya. Nah, ini yang kita harus samping bahwa kenapa pada saat itu banyak muslim kafir Quraisy yang dia percaya, karena dibilang Allah bertemu, Muhammad bertemu dengan Allah, gitu kan. Di surat kursi juga dijelaskan kursi sama wal ard, gitu kan. Ya. Bahwa Allah itu ada di langit, gitu loh, di ayat 7. Nah, ini supaya ambigu ini batal, kemudian kita bisa menjelaskan, kemudian masuk ke pemikiran kita, ini menjelaskan gimana bahwa Allah tidak mengenal tempat, gitu. Ya. Dan mengenal waktu, ruang, dan Ya, betul. Pertama, dalam akidah Asy'ari, Allah itu tidak butuh tempat, tidak terikat oleh waktu. ya. Jadi nggak ada tuh berlaku bagi Allah dulu, sekarang, nanti tuh nggak ada.
Saya kasih ilustrasi. Allah itu ada sebelum semesta alam. Sebelum adanya semesta alam, Allah sudah ada. Berarti kan saat itu belum ada tempat dan belum ada waktu. Karena waktu itu bisa kita hitung setelah adanya planet yang berotasi. Baru ada waktu. Bumi ini kan berotasi. Makanya jadi ada waktu 24 jam. Ketika berevolusi buminya jadilah bulan gitu. Kan gitu, Pak. Jadi waktu itu kan muncul setelah adanya benda. Kalau Allah belum menciptakan benda, belum menciptakan langit, berarti belum ada tempat dan belum ada waktu. Ketika Allah bikin makhluk bernama langit, semesta alam, planet, dan planet itu kemudian berotasi dan berevolusi, baru ada waktu. Dan itu hanya mengikat manusia, tidak mengikat Allah. Karena Allah di luar itu. Allah di luar itu. Tetapi ini ada tetapinya. Allah bisa memilih tempat dalam kurung makhluknya untuk bermuajah dengan hamba. Kenapa? Karena Allah yang nyiptain makhluk. Kayak gini lah. Saya bikin rumah banyak. Ada 300 rumah. Saya di luar rumah yang 300. Saya punya rumah sendiri. Tapi yang 300 itu tuh rumah buatan saya. Saya janjian lah dengan Bang Nandi. Nanti ketemuannya di rumah nomor 2. Padahal itu bukan tempat aneh. Tapi itu aneh yang bikin. Karena aneh sebagai Rabb, sebagai Tuhan, aneh bisa ketemu dengan siapa saja, di mana saja. Dan bagi Allah itu tidak ada masalah. Artinya Allah tetap tidak terikat tempat, tidak terikat waktu. Tapi Allah bisa memilih tempat tertentu untuk jadi pertemuan dengan hamba. Contohnya Nabi Musa. Kan Nabi Musa itu sebelum jadi Nabi kan ngobrol dulu sama Allah. Waktu itu kan ada api. Muqaddasitwa. Di sebuah lembah, bilwadil Muqaddasitwa. Ada lembah, nama lembahnya Tua. Nabi Musa dari Madian, bawa istri, bawa kambing tuh, berangkat ke Mesir. Di tengah perjalanan, malam, dingin. Dan gak ada makanan yang bisa dibakar, karena gak ada api. Dari kejauhan ada api. Kata Nabi Musa kepada istri dan anak-anaknya, ente tunggu di sini semua ya, bapak mau ke sono. Ada api nih. Asumsinya kan kalau ada api, berarti ada yang nyalain api. Asumsinya ada orang. Itu asumsi Nabi Musa. Nabi Musa deketin api itu. Ternyata pas nyampe api tersebut, ada yang ngomong di balik api. Itulah Allah. Kan itu SK pertama ke Nabi ya? Bahwa Nabi Musa diangkat jadi Nabi itu di Bilwadil Muqaddasi Tua. Nanti ketemu lagi dengan Allah, ngobrol lagi dengan Allah di Bukit Tursina. Setelah Nabi Musa meninggalkan kota Mesir. Oleh Allah dipanggil lagi ke Bukit Tursina selama 40 malam. Ngobrol lagi sama Allah. Karena saking seringnya ngobrol dengan Allah, disebutlah Musa kalimullah, orang yang suka ngobrol dengan Allah. Jadi Allah bisa memilih tempat yang mana saja untuk berkomunikasi dengan hamba. Dan itu hak prerogatif Allah. Termasuk tadi, kenapa Allah tidak ngobrol dengan Nabi Muhammad masalah sholat di bumi saja? Kenapa harus panggil Nabi ke Sidratil Muntaha? Ya terserah Allah. Allah yang punya urusan. Jadi Allah bisa aja manggil orang atau Allah yang mendatangi orang. Kenapa? Bagi Allah yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, kapan saja bisa menembus apa saja, bisa nyampe kemana saja, bisa hadir di mana saja. Tergantung Allah Azza wa Jalla yang punya otoritas. Jadi kita tidak menafikan Allah tidak terikat oleh waktu dan tempatnya. Tapi Allah bisa hadir di tempat tertentu untuk ketemu dengan hambanya dalam kondisi tertentu, momen tertentu, yang itu menjadi hak prerogatif Allah. Jadi nggak bisa misalkan Nabi Muhammad, kapan kita ketemu Allah? Besok. Ani janji dulu sama Allah. Nggak bisa. Kata Allah, siapa yang harus ngatur gue? Enak aja. Jadi yang punya jadwal Allah ketemu hamba kapan dan di mana itu cuman Allah. Yang punya otoritasnya Allah. Nggak bisa kemudian Nabi, nah di sini nih biasanya nih ketemu Allah nih, tungguin aja ya, tungguin. Nggak bisa. Jadi jangankan untuk ngatur ketemu Allah, ngatur jawaban Allah aja Nabi Muhammad nggak bisa. Ngatur jawaban. Kan Nabi Muhammad tuh kalau bicara kan pastinya berdasarkan wahyu dari Allah. Ini Nabi ngatur nih masalah jawaban. Itu gagal. Di surat Al-Kahfi itu kan Nabi ditanyai 3 hal oleh orang-orang Quraisy. Kata Nabi, besok aneh jawab. Nggak bilang insya Allah. Besok aneh jawab. Besoknya, wahyu nggak turun. 15 hari itu Allah ngacangin Nabi. Dicuekin 15 hari. Kenapa? Nabi Muhammad tidak bilang Insya Allah. Kepedean waktu itu, Pak Nabi. Overconfidence. Seolah-olah bisa ngatur waktu dengan Allah. Besok aneh jawab.
Kata Allah, besok nggak bakalan dikasih. 15 hari belum dikasih. Kata Nabi, hanya turun ayat kan, bilanglah insya Allah. Allah, kalau Allah kehendaki, mau ngobrol di bumi, mau ngobrol di langit, mau ngobrol di mana saja, kalau Allah kehendaki, jadi. Persoalannya, apakah kita dihendaki oleh Allah untuk ketemu, untuk ngobrol, atau untuk apa? Nah, itu persoalannya. Makanya ada para ulama yang udahlah kita nggak usah bahas ketemu Allahnya, kita memantaskan diri, mudah-mudahan Allah memberikan sesuatu. Nah itu yang tadi disebut dengan gift. Giftnya itu bisa apa aja, macam-macam. Bisa mukasyafah, bisa ada apa, gitu. Atau selalu benar itu. Kayak Umar bin Khattab itu kan ilhamnya itu kan benar terus. Umar bin Khattab, padahal Nabi masih ada nih. Ketika Nabi sama Umar bin Khattab beda pendapat, beberapa hal ya, beberapa kasus itu Umar yang benar. Karena ilhamnya cakep. Allah ngasihnya ke Umar, bukan ke Nabi. Makanya Rasulullah bilang kalau ada Nabi setelahku, Umar orang. Ya, satu-satunya yang paling layak jadi Nabi, kalau Nabi Muhammad gak ada dan ada lagi Nabi, itu Umar. Kandidat paling kuat. Sudah ada yang ini apa? Proklamasi. Rekomendasi. Baru satu memang. Jadi Umar bin Khattab itu bisa. Ini kembali ke pertanyaan. Jadi betul memang Allah tidak diikat oleh tempat dan waktu, tapi Allah bisa milih tempat tertentu untuk ketemu dengan hambanya. Tapi itu kembali kepada kehendak Allah. Kita nggak bisa atur, nggak bisa tebak, nggak bisa tentuin, karena itu menjadi otoritas Allah. Dan sekarang ana rasa untuk ketemuan langsung seperti itu, seperti Nabi Musa atau Nabi Muhammad, itu sudah hampir nggak ada momen itu. Karena yang layak memang cuma Nabi. Paling di level kita itu kayak pemberian ilham, mukasyafah tadi. Itu paling banter bisa kita dapatkan. Tapi ya untuk konteks kita yang bukan Nabi lumayan lah itu. Iya. Bisa dapat isyarat apa? Itu udah keren banget Pak itu tuh. Wali. Iya wali lah itu. Udah keren banget. Cuman kan ya ada proses lah menuju titik itu. Ya artinya bahwa memang itu kias ya, kayak misalnya kursi samawati wal ardh memang kias saja bahwa Allah, kerajaan Allah itu kan sebenarnya orang cenderung ke Ya, atas gitu. apakah memang Allah itu harus kayak gini nih Pak? Bumi kita ini kan bulat. Iya. Ini ilustrasinya agak teologis Pak. Kan bumi itu bulat. Pertanyaan saya, manusia itu di dalam bumi, di permukaan bumi. Permukaan. Kan bulat Pak nih. Bola. Berarti kan ada yang di sini, Iya. ada yang di sini, Iya. ada yang di sini, benar Pak? Iya. Kan di permukaan namanya. Yang disebut dengan atas tuh versi siapa? Kursi semua. Berarti atasnya kemana dong? Yang di sini nih, atasnya kan ke sono. Yang tinggal di sini? Ke bawah. Ke atas tetap namanya kan? Tapi kan presisi ini nih. Benar Pak? Terus atasnya presisi apa? Kan bulat. Makanya sekarang Ustadz Firanda gesernya ke flat. Sekarang cek aja YouTube Ustadz Firanda dan teman-teman Salafi itu digeser ke flat Pak. Kenapa? Kalau dipakai bulat begini susah menerjemahkan Allah di langit. Akan problematis. Jadi menghamparkan Allah menghamparkan. Makanya dibikin flat. Kalau dibikin flat jadi ke atas semua. Tapi itu kan bermasalah. Bermasalah. Itu bermasalah kalau dibikin flat bermasalah. Cek aja deh. Kayaknya sih beneran flat nih kata Ustadz Firanda. Wah nih. Karena mereka terbentur dengan kalau bumi itu bulat, maka atas versi siapa yang mau dimaksud? Kan Allah tuh fis sama. Allah fis sama itu dalam hadis kan. Itu atas yang mana versinya? Karena kalau semuanya bilang atas berarti bulat semuanya. Kan bulat bumi. Masa Allah jadi bulat? Mana dong ceritanya ini? Susah menjelaskannya, Pak. Nah, kalau kembali misalkan Allah ada kursi, kan kata hadis itu gini, Pak. Kursi Allah dibanding bumi, semesta alam dibanding kursi itu seperti cincin dengan padang pasirnya. Semesta alam itu cincin, kursi itu padang pasir. Kursi dibanding arsy itu seperti cincin dibanding padang pasir. Kursinya kecil, arsy-nya besar. Kan begitu, Pak. Ilustrasinya tuh begitu. Cuman memahami itu kan di luar batas kemampuan akal kita. Itu ada di mana, di atasnya atas versi siapa gitu. Jadi untuk menerjemahkan itu kalau kita difahami kias mungkin lebih tepatnya begini. Ada beberapa teks yang itu akan sulit untuk dimaknai. Maka saya ambil ulama salaf. Dalam bahasan ulama salaf itu dengan tafwid. Tafwid itu makna yang terkandung tentang Allah di langit, tentang Allah turun, maknanya dikembalikan kepada Allah. Saya kasih perbandingan, Pak.
Kita baca ayat Al-Quran Alif Lam Mim. Artinya apa? Nggak tahu. Kenapa kita nggak bisa bilang begitu kepada sifat-sifat yang tadi disebutkan? Misalkan Allah di langit, non artinya Allahu a'lam. Kenapa kita nggak bisa bilang begitu, menyamakan dengan Alif Lam Mim, Alif Lam Ro, Toha, Yasin, itu kan sama. Itu ayat mutasyabihat itu. Betul. Kita tinggal bilang saja, mananya apa? Wallahu a'lam. Kok ente nggak tahu? Ya emang ente nggak tahu gimana dong? Itu kan urusan Allah. Memikirkan Allah ada di mana itu otak kita nggak akan nyampe. Mau kayak gimana? Bentuk-bentuk aras juga. Iya, gimana? termasuk aras itu apakah Iya, Allah iya, itu iya. menguasai atau duduk atau berdiri? Kita nggak bisa memahami itu secara utuh. Makanya kata ulama salaf, ini ulama salaf yang punya pendapat, itu dikutip oleh Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Qayyim. Dalam kitab dikutip oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar Alam Nubala. Kalimatnya saya ambil karena ana lagi nyari-nyari juga kemarin dan ketemu. Jadi ungkapannya itu ulama salaf rata-rata tafwid, bukan memaknai isbat, tapi tafwid. Ini biar clear aja, man. Jadi tafwid itu kalau ditanya ulama salaf, apa makna istawa alal arsh, apa makna di langit, apa makna kursi, maka para ulama salaf sifat yang Allah sifatkan atas dirinya sebagaimana yang Allah maksudkan. Kita nggak tahu maksud Allah kayak apa, yang Allah maksudkan kita wallahu a'lam. Nah itu lebih aman. Nah ini kalimatnya. Bihadzal lafdi faqauluna fi dzalika wibabi al-iqrar bil imral at-tafwidu maknahu ila qailah. Jadi mentafwidkan maknanya. Tafwid itu kumaha Allah lah. Terserah Allah aja makna. Bedanya dengan teman-teman salafi mengisbat makna itu. Kalau Allah itu istawa, berarti bersemayam. Allah itu di kursi. Nah itu permasalahannya, Pak. Contoh gini lah. Allah punya tangan. Kan itu Allah punya tangan. Terus tangannya itu kanan semua. Anda tanya, tangan itu organ bukan? Organ. Berarti Allah punya organ. Itu udah masalah. Kan Allah itu zat. Allah itu bukan organ. Allah itu nggak butuh tangan. Terus kayak gimana hakikat Allahnya? Kembalikan kepada ayat Ali Imran ayat 7. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Cukup Allah saja yang tahu. Kenapa kita nggak bakalan tahu? Ini soalnya ini Ustaz, maaf dipotong. Ya. Jadi bermasalah karena ketika imajinasi orang-orang itu berbeda. Karena ada yang seolah melihat Allah itu dengan sesuatu. Ya, betul. Pernah juga kita dikasih tahu, ketika sujud seolah-olah kamu di latar kakinya Allah. Nah, jadi yang maksud ketika kita sholat itu beda-beda itu. Ada yang lebih parah lagi, muncul kayak sapu itu terbang. Nah, itu apakah setan? Iya. Lagi sholat sapu terbang ya maksudnya. Iya, tiba-tiba Bayangannya. memposisikan yang kita hadapi itu gitu. Dan itu terjadi. Ya. Ini imajinasinya memang bagus. Nah, supaya kembali kan ke khusyuk. Iya. Supaya itu. Nah, ini dia. Makanya, Pak, level kita itu jangan seolah-olah melihat Allah. Level kita itu yakin kalau Allah Melihat kita. rasa itunya, Pak, yang dibangun. Karena kalau kita melihat Allah tuh nanti problemnya gitu. Kita akhirnya akan terjebak dengan membayangkan Allah tuh seperti orang. Makanya ini ada ungkapan ulama gini. Kan kita ini gitu, Pak. Sorry. Kita potong dulu. Kita punya pengalaman kecil. Itu suka dimarahin nenek kita, gitu kan. Ya, supaya kita penurut. Ketika komunitas itu menghadirkan kok udah masuk bayang kayak nenek itu. Iya. Karena yang ngurus sholatnya nenek ini. Iya. Karena kerendahan kita supaya minta ampun. Iya, betul. Iya, betul. Bisa jadi, Pak. Makanya nanti dialihkan saja bahwa kita merasa dilihat tanpa harus mempertegas siapa yang lihat kita gitu loh, Pak. Sama kayak gini lah. Orang kalau ada CCTV, itu orang pasti agak sedikit takut, Pak, melakukan kesalahan. Kenapa? CCTV. Minimal kalau maksiat tuh malu-malu lah. Ada CCTV. Dia sih nggak ngeliatin CCTV, tapi CCTV liatin dia gitu. Jadi coba bangun mental kita ini senantiasa dilihat orang gitu. Bangun mental kita ini senantiasa dilihat oleh Allah gitu. Nah, membangun itunya, Pak. Karena kalau kita, makanya kata Nabi begini,
anta budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah atau kamu sholat kepada Allah dan kamu seolah-olah melihat Allah. Fa ilam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa melihat Allah, karena emang nggak bisa, dan khawatir malah jadi mujassimah nanti. Mujassimah tuh membayangkan Allah punya fisik, jenggotan putih, pakai jubah. Jangan-jangan kita juga bayangin gitu. Lagi sholat tuh nih, Allah pakai jubah, jenggot putih, lagi duduk sila. Cina apa itu yang suka menggoda pada sholat? Itu ada satu jin yang suka goda kita sholat itu. Setan. Iya, ya Jin kita. ibrit apa? Jin ibrit. Yang suka goda. Iya kan Ustaz Adi dia kan bagi setan tuh ada setan Ya. suka ini di rumah, setan suka jagoan kita sholat. Nah, itu. Nah, itu. Ya bisa jadi itu gangguan dari setan, Pak. Jadi digambarkan sholat di jenggotan, putih jenggotnya, pakai jubah. Munculnya itu keseringan loh. Iya. Soalnya karena udah terlanjur Ya, dari awal gitu. ya. Dan orang bisa beda-beda. Ya gini aja, Pak. Kalau muncul bayangan gitu, alihkan saja ya, alihkan Iya, saja. Biar tetap merasa dilihatnya. Kalau toh itu jadi kayak datangnya itu lebih kayak intens dan tidak terkontrol, ya biarkan saja. Yang jelas kita tetap merasa dilihat oleh Allah dan berusaha ketika muncul gambaran tentang Allah buang. Karena gini, Pak, ini simpelnya gini. Surga itu kan makhluk. Makhluk ya. Artinya surga itu bukan pencipta, tapi dia ciptaan. Kata Nabi begini, surga itu wala ainun ra'at, wala udunun sami'at. Surga itu tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tidak bisa dibayangkan oleh pikiran. Itu level surga yang makhluk. Apalagi Allah. Jadi memang jangkauan kita terhadap Allah itu terlalu jauh, Pak. Tapi mungkin tadi ketika kita sedang sholat, karena kita manusia, Pak, membayangkan Allah seperti kita. Ada ungkapan ulama gini, jangan-jangan ketika kuda membayangkan Tuhannya, dia bayangkan Tuhannya itu adalah seekor kuda. Karena kita orang, Pak. Jadi membayangkan Allah itu kayak orang. Iya. Based on experience bahwa Iya. pendekatan dia kemana? Iya, gitu. Terlalu jadi Iya, gitu. jadi dibuat simpelnya gitu. Dibuat simpelnya gitu kan. Iya. Jangan-jangan kalau kuda mikirin Tuhannya, jangan-jangan, Pak. Ini kayak kata kuda, nih Tuhan saya kuda. Karena gitu, Pak. Ini maksud saya bukan berarti menjadikan Allah sebagai makhluk. Allah tuh tetap mulia dan tinggi, dan bayangan kita terhadap Allah yang terlalu metafor tadi dialihkan. Supaya, karena gini, Pak, Allah itu kan zatnya berbeda dengan makhluk. Nggak bisa, Pak, kita pikirin apa dong yang nggak sama dengan itu. Susah, Pak, kita membayangkannya. Nah, itu kan karena gambaran. iya, makanya itu dimaklumi saja, Pak. Yang penting ketika datang alihkan, sampai akhirnya betul-betul. Ta'awud ya. Iya. Kayak Dokter Zakir Naik bagus Ustaz. Jadi ada dari surat Al-Ikhlas itu dia menjelaskan kalau ada sifat 5 ini baru dia Tuhan di dalam Quran surah Al-Ikhlas. Ya, tidak beranak dan tidak beranakan, tidak serupa dengan makhluknya, tidak sama dengan makhluknya, baru dia bisa jadi Tuhan. Nah, sederhananya kayak gitu. Dokter Zakir Naik itu bagus ininya analoginya. Karena nggak ada yang seperti itu. Iya, karena seperti Allah. Kita ngebayangin Allah kayak gitu gitu tuh pasti salah gitu. Pokoknya betul. Bayangan apapun kita terhadap Allah pasti bukan gitu. Iya. Betul. Itu aja yang diyakini. Tapi kan yang penting sebenarnya impact-nya. Nah, Ya kayak gini Bang. Yang tadi Ustaz sama masalah surga tadi kan nggak pernah lintas. Karena kita kan kalau ke tempat misalnya itu punya ke Pak sama Pak Utman dulu ke Raja Ampat tuh bagus, keren tuh kan, atau di mana lah tempat eksotis kan. Sini kita kadang mikir surga kayak gini kali ya. Itu pasti salah. Gitu kan Ustaz ya? Iya. Pasti salah karena nggak pernah terlintasnya. pasti lebih bagus dari Lebih itu. bagus dari Kayak di mananya walau Iya. alam. Jadi saya rasa ini pentingnya gini, Pak. Kenapa Allah tidak memperlihatkan surga? Supaya kita punya penasaran terhadap surga. Kalau pengen lihat ntar aja. Lu masuk aja ke surga. Iya. Mati dulu cuma ini. Jadi nggak surprise tadi, nggak surprise lagi. Kalau Allah liatin surga sekarang, wah kita nggak. Tapi bocorannya dikasih tahu. Oh, udah bocorannya udah. Di Quran gambaran surga. Dan itu pun gini, Pak, bocoran Quran itu terhadap gambaran surga itu terikat oleh kebiasaan orang Arab pada umumnya. Kenapa di Quran itu surga itu tajri min tahtihal anhar, air mengalir di bawahnya, ada pohon-pohon di atasnya, di bawahnya air mengalir. Karena bagi orang Mekah itu sangat spesial. Bagi orang Bogor biasa aja. Iya. Air mengalir di bawah pohon. Karena di Bogor banyak kok begitu. Iya. Ah, gimana? Di umur anjing lo Jadi memang itu gambaran itu dihadirkan untuk orang-orang Mekah. Termasuk mohon maaf, Pak, orang Mekah, orang Arab waktu itu, laki-lakinya itu kan isinya itu liar, banyak di sini itu.
Maka muncullah yang disebut dengan bidadari. Kenapa? Untuk memancing orientasi orang-orang Arab supaya pengen masuk surga. Kenapa? Ada bidadarinya. Bahkan disebutin gadis terus-terusan. Kenapa? Karena kecenderungan orang Arab waktu itu laki-lakinya sangat suka dengan perempuan dan kolektor perempuan. Makanya nikahnya itu bisa 20 sampai puluhan lah, sampai belasan. Terus perempuan, karena kenikmatan perempuan itu bukan pada aktivitas suami istri, tapi pada perhiasan. Maka dihadirkanlah emas, berlian. Jadi Allah hadirkan surga itu seperti apa yang diinginkan oleh orang-orang Arab pada umumnya. Hadirlah itu. Saya pernah ditanya, Pak. Tad, Ana baca Quran. Dia suka pencipta game online, Pak. Tapi nggak ada saat di surga itu game online. Gimana itu? Emang kenapa? Kalau di surga nggak ada game online, saya nggak mau, Tad. Sepi. Ya. Ana jawab, di surga ada game online. Tapi ayatnya nggak ada, Tad. Ayatnya ada. Kalimatnya umum, Mbak. Jadi Allah itu akan mengabulkan apa yang diinginkan oleh hambanya. Dalam kurung penghuni surga. Jadi semua penghuni surga apapun yang dia minta Allah kabul. Kenapa kok nggak disebut game online zaman dulu Qurannya? Karena belum musim Pak di Arab. Mungkin kalau di Arab sudah ada game online masuk ke ayatnya tuh. Jadi sangat terikat dengan ruang dan waktu di mana ayat itu turun. Konteks kita apapun yang kita mau Allah hadirkan. Nah itu kata kuncinya buat kita. Itulah gambaran surga lah. Termasuk yang duduk di atas dipan-dipan gitu. Ya, ngobrol depan. Ya, pokoknya di surga ya kan. Ada. Cuma apinya di neraka kan. Apinya di neraka. Atau jangan-jangan rokok surga nggak ada apinya, Pak. Iya, rokok surga nggak ada apinya bener. Tinggal asapnya doang. Gitulah ya, terang lagi. Nah, mau nanya. Boleh. Jadi keumuman di kita ini, pada dulu kemarin teman ada yang nanya, dia tuh sholat, ya istilahnya autopilot, baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, jadi udah kayak rutinitas yang ya gitu-gitu aja. Nah ini mungkin bisa jadi dialami beberapa orang, bahkan saya atau yang lain gitu. Nah masalahnya di kita itu kan memang kita nggak tahu arti. Ya. Kendala kebanyakan kita Al-Fatihahnya nggak tahu artinya, suratnya nggak tahu artinya, bacaan ruku dan sebagainya nggak tahu artinya. Iya, betul. Kalau tahu artinya setidaknya menghadirkan Hati rasa tuh lebih enak, khusyuk lebih enak. Iya. Nah solusinya apa? Atau mungkin boleh nggak kalau misalnya kita pada saat lagi baca Al-Fatihah ngerasain kedekatan sama Allah gitu, kayak ada curhat-curhat atau itu kira-kira boleh nggak? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua terkait kan katanya kalau orang lagi sholat tuh nggak boleh lewat pas di depan itu. Nah itu kan walaupun anak kecil pun harus dihalangi. Dan ternyata katanya kalau emang itu orang sampai lewat itu kembali tadi yang kan usah cerita bahwa Allah tuh di depan. Apa kaitan dengan itu atau enggak? Katanya emang jangan sampai itu lewat karena buat sampai diperangi. Yang buat yang sholat itu juga entah ada dosa atau apa gitu. Itu. Baik. Yang pertama ini kaitannya dengan menghayati ya dalam aktivitas. Jadi poin nilai ini kan ada sejarah, fikih. Nanti kan penekanan fikih apa, penekanan sejarah apa, penekanan dampak apa. Kalau penekanan nilai itu adalah feel, tes, rasa. Itu yang jadi kata kuncinya. Jadi target memahami nilai sholat itu adalah rasa. Bisa nggak menikmati sholatnya? Nah, ketika dia bisa menikmati sholat kan ada variabelnya tuh. Satu variabelnya misalkan paham. Dia paham sehingga dia jadi menikmati. Ada juga yang paham dia nggak paham. Tapi dia bisa merasakan betul-betul kedekatan dengan Allahnya. Bisa jadi begitu. Jadi memahami bacaan itu tidak jadi rukun sholat. Yang penting itu dia punya feel-nya, punya tesnya. Tentu kalau dia paham dan punya tes itu lebih bagus. Taste ya, tulisannya taste. Jadi ada rasa, ada feel-nya gitu lah. Supaya nggak hilang gitu. Dan itu harusnya sholat selalu punya itunya. Mau dia paham atau nggak paham dengan bacaan yang dia baca, dia ucapkan, yang penting dia dapat feel-nya, dapat rasanya. Contoh, ada beberapa lagu. Jadi ini bagi yang suka dengerin lagu, nggak ngerti lagunya tapi kok meresep gitu, kok kayaknya nyampe banget, ngedip gitu. Ada rasa yang diberikan oleh lagu itu, padahal kita nggak paham lagunya. Misalkan saya balik ke Cianjur kan punya Cianjuran namanya, suling sama kecapi.
pakai bahasa Sunda itu Purwakanti, sastra betul. Jadi saya aja nggak paham, saking sastranya itu bahasa. Tapi sekilas dapat lah ya beberapa poin, cuman nggak utuh pemahamannya. Tapi dengan nadanya, dengan iramanya, dengan alunannya masuk. Itu kayak membangun tes tersendiri. Ada rasa yang saya dapatkan, walaupun saya nggak terlalu paham. Tentu lebih bagus kalau saya paham. Nah ini idealnya saya rasa mungkin kalau ingin sampai pada menghayatikan, hayat itu bahasa Arab. Hayat itu artinya kan hidup. Bagaimana agar sholat itu dihayati, sholat itu dihidupkan. Dia menjadi sesuatu yang aktual, dinamis, happy, seneng gitu. Mungkin dia baca sholat sambil tersenyum, nggak jadi masalah. Sambil menangis nggak jadi masalah. Yang nggak boleh kan tertawa. Lagi sholat ngakak itu nggak boleh. Misalkan dia ngetawain orang-orang neraka gitu, nggak boleh. Kalau nangis boleh, kan Nabi juga sering nangis ketika sedang sholat, saya membasahi jenggotnya sampai gerak-gerak jenggotnya. Jadi ketika orang sedang sholat, paham atau tidak paham, yang penting dia dapat feel, dapat tesnya, dapat rasa. Nah itu targetnya. Sama kayak kita makan atau minum, pasti kan kita ingin dapat rasanya. Ada momen makan itu biasa aja, Pak. Ikan peda, sambal, lalapan, nasinya anget. Tapi itu nikmatnya bisa melewati rumah makan sederhana yang tidak sederhana itu. Rumah makan Padang sederhana ya. Itu lewat itu. Cigannya lewat. Padahal makan cuma peda, lalapan, sambal, nasi panas itu. Kenapa ada tes yang dibangun di situ? Suasana, tempat, nyaman, kaki ada di sawah. Itu rasa. Kalau orang ngomong, Mbak, jadi momen itu tuh kayak momen wah gitu buat saya tuh kayak mahal banget karena di Jakarta nggak ada. Jadi itu yang tes itu. Mau dia paham atau nggak paham? Tentu lebih paham lebih bagus. Yang kedua, ketika kita sedang sholat ada orang lewat. Memang dalam hadisnya itu cegat sampai kalau memang harus perang. Bahasa hadis itu perang. Bahkan nunggu selama 40 tahun, 40 hari ya, itu lebih bagus daripada lewat. Tapi lewat ini itu para ulama memberikan penjelasan. Kalau yang lewatnya wanita batal. Lewatnya keledai batal. Yang lewatnya anjing hitam batal. Selain itu tidak batal. Artinya kalau orang lewat kita cegat tapi dia maksa nggak jadi masalah. Terus apakah kemudian orang yang lewat itu kalau dia paham dan dia tetap maksa dia dosa karena dia sudah tahu. Tapi kan banyaknya di kita kan nggak tahu. Orang itu nggak tahu kalau lewatin orang satu nggak boleh gitu loh. Dan orang nggak tahu kalau ada sutroh yang harus dipasang supaya orang tidak lewat antara dia dengan sutroh. Apakah ada hubungannya dengan muwajahah tadi? Saya rasa ada. Jadi hubungan jangankan dilewatin, kata Nabi itu. Kalau kita muka kita basah nih, terus diusap. Ketika sedang sholat nggak boleh. Ketika sedang sholat itu nggak boleh. Karena kita sedang berhadapan dengan Allah. Jadi ngusap gini tuh kayak kurang sopan. Apalagi buang ludah gitu. Apalagi dilewatin. lagi ngobrol, tiba-tiba lewat. Shit. Ayo ngobrol. Kan kurang sopan. Ada lagi gitu ya. Memang nggak tahu atau nggak tahu diri. Benar. Ini kan sholat fardu, terus dia sholat sunnah toh. Sholat sunnah malah depan pintu gitu loh. Iya benar. Nah ini benar. Benar. Ya itu dia. Saya koreksi, Pak. Jadi sutroh itu ada beberapa pendapat. Satu wajib. Pokoknya titik wajib. Yang kedua syarat sah sholat. Bahkan sampai jadi syarat sah sholat. Okay. Yang ketiga wajib kalau di tempat yang akan sering dilalui oleh orang. Misalkan dia sholat nih. Di tengah-tengah, Pak. Kan kemungkinan akan ada orang lewat. Kemungkinan. Dia pasang lah. Tapi kalau dia pasang sutrohnya di tempat orang pasti bakal keluar itu tadi tahu nggak tahu diri. Dia salah nempatin kalau gitu. Harusnya dia taruh di tengah. Kalau misalkan dia musuhnya di tengah, taruhnya di tengah. Jadi kalau ada orang mau lewat, dia akan lihat sutrohnya. Maka sutroh itu jadi wajib apabila dia berada di tempat orang akan lalu lalang. Misalkan Pak, saya mepet ke dinding nih, di dinding mepet, itu nggak harus pakai sutroh. Nggak ada orang nerobos dinding. Nah sutroh itu kalau di atas sutroh boleh lewat orang. Boleh. Di luar itu boleh. Pokoknya antara kita dengan sutroh itu menjadi area warningnya lah, area zona merahnya. Di luar itu silakan orang lalu lalang. Tapi itu catatannya tadi pendapat yang kita itu wajib. Tapi kalau berada di tempat yang orang akan lalu lalang, kalau dia mepet ke dinding, kan pasti nggak bakalan dilewatin. Nggak harus pakai sutroh.
imam nggak harus pakai sutro. Cuman di kita kan saking semangatnya pakai sutro, Iya. mepet di dinding pun pakai sutro gitu. Padahal siapa yang mau lewat di dinding? Siapa yang mau lewat di dinding? Kalau sunnah ya. Tapi itu ada beberapa pendapat ya. Pendapat keempatnya kan sunnah saja. Jadi wajib apapun kondisinya, dimanapun kondisinya, syarat sah sholat wajib kalau di tempat yang bisa dilewati oleh banyak orang atau lalu lalangnya orang. Yang keempat sunnah, itu hukum sutroh. Tapi itu masuk fikih ya. Fikih saja. Artinya ada atau tidak ada sutroh tidak membuat batal atau tidak batalnya sholat. Kalau di tingkatan daerah tasawuf kan udah nggak fikih lagi ya, mungkin tes tadi. Ya rasa. Iya. Nyebutin tasawuf. Kerak-kerak udah tes. Karena enggak. Berat. Saya pernah nemuin kata-kata dulu juga. Jika dalam suratku saya tidak bisa menemukan aku, Ah. mana lagi aku menemukan aku? Nah itu. Ya. Iya. Makanya Berat. konektivitasnya udah terputus. Nah, ya. Makanya kenapa ada kalimat ini saya tambahin di poin tasawuf ya. Kenapa ada ungkapan hudurul qalbi? Karena qalbi itu menjadi tempat Allah memandang. Kan dalam hadisnya ini, innallaha la yanzuru ala suwarikum wa ajsamikum. Allah itu tidak melihat fisik, tidak melihat penampilan. Walakinallaha yanzuru ala qulubikum. Allah itu melihat hati. Jadi orang sholat pakai pakaian apapun dia sholat, yang penting untuk aurat sah. Karena yang dilihat oleh Allah bukan pakaiannya. Cuma nanti sudut pandang adab jadi kurang adab gitu. Ya. Tapi dalam kacamata pandangan Allah nggak ada masalah. Orang sholat misalkan pakai celana tetap di bawah lutut, cuman ngepres gitu. Ya sah saja. Bahkan pernah seorang sahabat Nabi itu sholatnya itu dia lepas baju, cuman pakai kain doang di pundak. Telanjang dada terus pakai kain di pundak sholat. Para tabiin ini sahabat beneran. Sahabat sholatnya begini, bagusan kita aja pakai jubah gitu. Ini biasa pakai selendang, pakai penutup pundak doang. Selesai sholat ditanya, kok antum sholatnya begini? Ana cuman pengen jelasin, pakai jubah, pakai baju mewah itu nggak wajib. Bahwa sholat dengan cara begini pun sah, karena Nabi pernah lakukan. Kasarnya gini, sholat pakai singlet sah. Kenapa sahabat ini nunjukin sholat pakai singlet? Supaya orang nggak nganggap pakai jubah itu wajib. Karena takutnya orang kalau misalkan di kampung saya, kalau setelan sholat itu nggak pakai peci, sarung dan baju koko, itu dianggap nggak sah. Jadi peci, koko, sarung, sorban itu wajib. Kalau nggak kayak gitu, sholatnya nggak sah. Bahkan nggak diajak salaman. Nggak diajak salaman. Ini di kampung saya itu. Ini orang kenapa sih? Gara-gara pakai celana doang. Jadi harus pakai sarung jadinya lah sholatnya. Jadi kembali ke tadi, Allah itu melihat hati, makanya hatinya harus hadir. Nah kalau hatinya nggak ada, apa yang dilihat oleh Allah? Hatinya nggak ada nih, hatinya kemana-mana. Terus kata Allah, gue liatin apanya nih? Hadirkan hati biar dilihat oleh Allah. Khusyuk lah jadi. Itu sholat, jadi sholat tidak harus di ranah fikih, geser ke situ. Tapi ya kalau mau bahas fikih ya fikih, karena itu juga bagian daripada aktivitas sholat. Jangan sampai orang, wah kalau gitu mah nggak usah bahas fikihnya, tetap juga dibahas. Allah.